Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para santri online yang saya cintai, setiap minggu pagi seperti sudah kalian ketahui, ada kegiatan ngaji Ihya dengan metode baru, yaitu yang saya sebut dengan KIT atau kuliah Ihya tematik ya, atau kajian Ihya tematik. Bedanya ngaji Ihya pada minggu pagi dengan pada hari Kamis atau malam Jumat adalah jika malam Jumat itu ngaji Ihya ala pesantren. Nah ya, yaitu dibaca kitab kata per kata ya, yang dalam sistem pesantren itu disebut dengan metode bandongan ya. Bandongan itu artinya kiai ngaji baca kitab, santrinya mendengarkan ya. Biasanya dalam metode bandongan itu ya sudah satu arah saja. Kiai kadang-kadang atau seringnya tidak menerima pertanyaan dari para santri ya. Nah, kalau ngaji Ihya minggu pagi ini itu sistem kuliahan anak kampus ya. Jadi saya tidak membaca Ihya, kitab Ihya kata per kata, melainkan saya jelaskan inti pokoknya ya. Karena itu ngaji Ihya minggu pagi ini akan lebih cepat pergerakannya, karena tidak membaca kitab kata per kata ya, paragraf per paragraf dimaknai seperti dalam metode ngaji bandongan pada malam Jumat ya. Jadi pada minggu pagi ini kita lebih menggunakan metode tematik ya. Setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 7 sebelum kita olahraga, kita ngaji atau kuliah Ihya tematik ya. Kenapa saya sebut tematik? Karena memang yang dibahas itu temanya ya. Nah, tema Ihya yang dibahas kali ini adalah tema, ini masih dalam beberapa pertemuan mendatang, tema tentang ilmu ya. Karena kitab Ihya seperti saya jelaskan ya, itu kitab yang di dalamnya banyak kitab ya. Kitab Ihya dibagi 4 jilid ya. Di dalam masing-masing jilid itu ada 10 kitab-kitab kecil ya. Karena itu totalnya ada 40 ya. Ihya itu negara, di dalamnya ada banyak negara-negara bagian. Ada 40 negara bagian ya. Nah, negara bagian pertama atau kitab yang pertama dalam kitab Ihya adalah Kitabul Ilm ya. Jadi karena itu pertemuan Ihya dalam kuliah Ihya tematik selama beberapa, kita sudah pertemuan ketiga ini ya Mbak Admin ya. Ini pertemuan ketiga, ini kita masih membahas soal ilmu ya. Nah, ada banyak disertasi dan buku yang ditulis mengenai kitab Ihya yang pertama ini, tentang bagaimana Imam Ghazali itu mengkonseptualisasikan tentang pengetahuan, karena unik sekali. Tentu saja banyak ulama yang berbicara mengenai ilmu, karena pembahasan mengenai ilmu itu salah satu favoritnya para ulama ya. Favorit sekali itu. Pokoknya ulama itu pada zaman dulu kalau disuruh bicara mengenai ilmu itu berapi-api itu. Karena begitu besarnya perhatian yang diberikan oleh Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, para as-salafus sholihun ya, terhadap ilmu itu ya. Itu besar sekali, dan Islam itu adalah dinul ilm, agama pengetahuan. Dan karena agama pengetahuan ya tentu saja peran akal di dalamnya sangat penting, karena ilmu tidak bisa jalan tanpa akal, tanpa nalar, tanpa rasio ya. Karena itu peran rasio, peran akal dan nalar di dalam Islam ya, dan juga kemuliaan yang diberikan Islam kepada akal ya, itu juga besar sekali ya. Besar sekali itu. Jadi
tidak bisa ya. Islam dijalankan sebagai agama tanpa ilmu dan tanpa akal itu. Nah, kita sudah mulai pembahasan mengenai ilmu ini ya. Kemarin-kemarin kita sudah membahas mengenai soal apa peta ilmu, kemudian apa pembagian ilmunya. Sekarang pagi ini tema kita adalah tentang fadilatul ilm wa ta'allum wa ta'lim. Jadi tentang keunggulan ya, kaonjonane ngilmu ya, kaonjonan itu kemuliaan ya. Kata fadilah yang artinya keunggulan atau kemuliaan di sini menjadi kata kunci ya. Jadi fadilah itu. Nah, fadilah di sini ada tiga ya. Fadilah atau keunggulan, kemuliaan ilmu itu sendiri ya. Kemuliaan belajar ilmu, artinya memperoleh ilmu ya. Kemudian fadilah ketika terkait dengan mengajarkan ilmu. Jadi ilmunya sendiri, substansinya sendiri itu mulia. Jadi dimulai dari substansinya sendiri, ilmu sebagai substansi ya, sebagai inti itu mulia. Dan memperoleh barang yang mulia ini, yaitu dengan cara belajar, itu juga mulia. Otomatis ya, kalau barang itu mulia, dengan sendirinya mendapatkan barang itu atau berusaha mendapatkan barang itu juga mulia juga. Dan memberikan barang yang mulia ini, yaitu dalam bentuk mengajarkan, menyebarkan, mempublikasi, menuliskannya dan seterusnya, itu juga mulia ya. Jadi mulia di sini kata kuncinya. Nah, saya akan bergerak cepat saja karena nanti ada bagian yang saya akan berikan fokus ya. Sebelum saya teruskan ngaji atau kuliah tematik, ihya tematik ini membuka pertanyaan ya. Nomor untuk bertanya sudah diberikan oleh Mbak Admin ya di kolom chat ya, atau di kolom komentar ya. Nah, yang menarik seperti sudah saya terangkan dalam ngaji Ihya Bandongan setiap malam Jumat, Imam Ghazali itu ketika menerangkan sesuatu itu selalu memberikan hujjah ya, memberikan dasar. Jadi kenapa sesuatu itu begini? Apa dasarnya? Nah, dasarnya itu tiga. Dasarnya itu berupa Quran, atau empat ya. Quran, as-sunnah atau hadis ya, al-athar yaitu ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang diucapkan, dilakukan oleh para ulama-ulama generasi awal atau yang disebut dengan kaum salaf ya, para tabi'un, tabi'in dan orang-orang yang hidup di abad-abad pertama, kedua Hijriyah itu ya, atau ketiga Hijriyah, paling jauh ketiga, nggak nyampe ke empat ya. Jadi orang-orang seperti misalnya para sahabat ya, para tabi'in, orang-orang seperti misalnya Malik bin Dinar, Fudail bin Iyad, Sahal At-Tustari, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, dan seterusnya. Itu orang-orang yang sering kali dikutip dalam kitab Ihya ya. Jadi itulah cara Al-Ghazali menstrukturkan pembahasannya. Jadi beliau mendasarkan ulasannya kepada Quran, hadis, ucapan-ucapan dan tindakan para generasi awal Islam. Dan keempat adalah berdasarkan hujjah akliyah. Jadi penalaran itu ya, penalaran. Nah, kalau kita amati ini ya, ini menarik. Ini sebetulnya menggambarkan cara pandang para ulama Islam secara keseluruhan ya. Yaitu bahwa cara pandang kita sebagai orang beriman ya, itu adalah ya tentu saja mendasarkan apapun yang kita lakukan itu pertama-tama kepada wahyunya Allah. Ya karena agama itu sumbernya wahyu. Nggak bisa. Kalau kita menjadi orang beragama, orang muslim, orang mukmin ya,
Tentu saja dasar paling penting adalah wahyunya Allah. Nah, wahyu ini terbentangkan dalam dua bentuk. Dalam bentuk Al-Quran, yaitu wahyu yang langsung turun dari Allah. Kemudian wahyu yang turun kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk hadis, ya. Karena hadis itu juga wahyu tapi dalam bentuk yang lain. Jadi sebetulnya Quran dan hadis itu meskipun tidak setara, ya, hadis di bawah Al-Quran, tetapi sumbernya sama, yaitu wahyunya Allah itu. Jadi Quran dan hadis itu sumber utamanya seorang beriman. Tidak ada satupun kelompok di dalam Islam, firqah atau sekte atau madhab apapun yang keluar dari orbit ini, wahyu ini, berupa Quran maupun sunnah. Tidak ada, nggak ada. Ya. Mau orang Mu'tazilah yang disebut sebagai, di dalam beberapa kajian para sarjana disebut sebagai kelompok rasionalis Islam, itu kan kelompok Mu'tazilah kan digambarkan seperti itu. Itu pun juga tidak meninggalkan Quran dan Sunnah, nggak bisa. Ya. Kelompok Mu'tazilah itu juga mendasarkan diri kepada Quran dan Sunnah itu. Nggak ada. Semua kelompok dalam Islam, termasuk kelompok-kelompok yang oleh kelompok utama disebut sebagai kelompok sesat itu, ya, itu juga mendasarkan pada Quran, ya, dan Sunnah. Ya. Jadi nggak bisa, ya. Jadi Quran dan Sunnah itu dasar. Nah, tetapi dasar dua ini itu tidak menafikan dasar-dasar yang lain. Misalnya apa? Al-athar. Al-athar itu artinya adalah ucapan-ucapan baik, tindakan-tindakan baik, preseden-preseden baik dari generasi awal yang itu dianggap sebagai generasi yang masih dekat dengan masa turunnya wahyu. Karena itu dianggap sebagai generasi yang masih bersih, ya. Generasi yang masih belum terkotori oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Mereka ini dianggap sebagai generasi yang masih cemerlang, sinarnya belum terpengaruh oleh sinar-sinar yang lain, yaitu generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena itu yang mereka lakukan itu biasa menjadi teladan generasi berikutnya. Karena itu al-athar itu juga penting. Nah, terakhir adalah rasio, penalaran, itu juga penting. Jadi itulah cara pandang kita, ya. Jadi wahyu dan akal itu tidak, wahyu, tradisi, dan akal. Karena al-athar itu bisa kita sebut sebagai tradisi, ya. Kebiasaan orang-orang terdahulu yang baik. Ya, kalau yang nggak baik ya kita buang, ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu ya kita pakai. Karena sesuatu yang baik itu ya pasti sumbernya dari Allah itu. Jadi kira-kira apa ya? Inilah trinitas apa ya, segitiga trinitas kita itu, ya, bukan trinitas Kristen ini, ya. Trinitas kita itu adalah wahyu, tradisi, akal. Tiga ini, ya, segitiga ini. Wahyu, tradisi, akal. Tiga-tiganya saling koeksis, ya, berada secara bersamaan itu, dan penting itu. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan tentang keutamaan ilmu dari sudut dalil Quran, Sunnah, Al-Athar, kemudian dalil akal, ya. Ya, ini saya akan bergerak cepat saja karena apa? Ya, banyak sekali kutipan-kutipan ayat mengenai tema ini, ya. Tentu saja kutipan tentang keutamaan ilmu dari Quran ini adalah ayat yang terkenal sekali di dalam apa itu surah apa itu Ali Imran kalau tidak salah, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Yang ayat ini menarik. Allah menyaksikan, ya, atau Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah bersaksi bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, yang bersaksi ini selain Allah adalah para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi Allah, malaikat, dan orang-orang yang memiliki ilmu ini disebut secara bersamaan dalam satu nafas
di dalam Quran ini, syahidallahu annahu la ilaha illallahu wal malaikat la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu disebut dalam satu sapuan, dalam satu nafas itu ya. Menunjukkan betapa tingginya derajat orang-orang yang punya ilmu. Kemudian juga ayat lain yang sering dikutip oleh para ustadz penceramah dalam ceramah-ceramahnya, yaitu ayat dalam surat Al-Hadid yang terkenal ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu ya. Allah itu meninggikan orang beriman ya, dan orang-orang yang memiliki ilmu ya, derajatnya di atas derajat orang-orang atau makhluk lain ya. Diangkat berderajat-derajat, darajat ya. Artinya tinggi sekali derajat mereka ini. Jadi beriman dan berilmu. Lagi-lagi tadi menegaskan cara pandang kita sebagai orang beriman ya. Iman dan ilmu itu koeksis. Ini koeksis ya. Ini berbeda dengan tradisi pencerahan barat ya, atau tradisi enlightenment di dalam barat yang sekarang banyak mempengaruhi manusia modern ya. Jadi proyek pencerahan ala Eropa Barat itu kan menabrakkan iman dengan nalar, dengan rasio. Itulah salah satu ciri peradaban Barat modern yang berasal dari tradisi pencerahan. Tentu saja sejarahnya rumit ya, saya tidak bisa menerangkan detail. Tapi secara garis besar, peradaban modern yang sumber awalnya itu dari Barat ya, itu sebetulnya berangkat dari apa yang disebut dengan proyek pencerahan ya. Proyek pencerahan, masyru'ut tanwir ya. Masyru'ut tanwir atau proyek pencerahan yang intinya adalah menabrakkan iman dan akal ya. Jadi agama itu bertabrakan dengan ilmu. Dianggap, tentu saja yang dianggap penting adalah akal, tapi agama atau iman atau wahyu itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu perkembangan akal. Mengganggu perkembangan akal, seperti tergambar dalam salah satu buku terkenal dari salah satu tokoh penting dalam pencerahan Eropa, yaitu Baron d'Holbach ya. Baron d'Holbach. Nama aslinya saya agak lupa ya. Baron d'Holbach itu salah satu tokoh penting yang karena kaya, rumahnya jadi tempat pertemuan para filosof, para intelektual Perancis pada abad 18 ya. Rumahnya menjadi salon istilahnya ya. Salah satu orang yang sering datang ke salonnya Baron d'Holbach ini ya, antara lain adalah Jean-Jacques Rousseau ya, salah satu pemikir penting dalam sejarah pemikiran Barat, terutama mengenai soal pemikiran politiknya mengenai kontrak sosial ya. Nah, Baron d'Holbach itu nulis buku tentang mengkritik agama Kristen ya, agama Kristen, Le Christianisme de Folie, membongkar skandal agama Kristen. Sebetulnya bukan hanya agama Kristen, semua agama ya. Nah, dalam bukunya ini dan juga dalam buku-buku dia yang lain, dia itu ya menganggap wahyu, iman, agama ya, itu mengganggu perkembangan akal untuk tumbuh secara sempurna menjadi sesuatu yang bisa merealisasikan segala potensinya ya. Akal itu berkembang normal kalau tidak diganggu oleh agama. Itu pandangan Baron d'Holbach itu ya. Saya lagi baca bukunya mengenai The System of Nature ya. Bukunya tebal sekali, The System of Nature, 2 jilid itu. Itu salah satu pandangan tokoh penting dalam sejarah pencerahan Eropa abad 18 ya. Baron d'Holbach ini, dia mengatakan bahwa perkembangan akal manusia, nalar manusia itu terganggu kalau ada agama, kalau ada Tuhan, kalau ada wahyu.
Karena begitu ada wahyu, wahyu ini akan menundukkan akal. Itulah cara pandang proyek pencerahan Eropa yang melahirkan peradaban modern sekarang ini. Nah, kita orang beriman punya pandangan yang berbeda. Ya. Kita orang beriman punya pandangan yang berbeda. Pandangan kita adalah ala Ghazali, ala Ibnu Rushd, ya, ala Ibnu Sina, Al-Farabi, semua ulama dan filosof Islam semuanya sepakat, ya, ilmu dan akal dan iman itu tidak harus ditabrakkan, bahkan saling menyempurnakan. Ya. Di sini Al-Ghazali, Ibnu Rushd sama pendapatnya. Meskipun Ibnu Rushd berpolemik dengan Al-Ghazali, tetapi di dalam satu hal ini, ya, itu sama pendapatnya. Dan juga pendapat para ulama-ulama yang lain, para filosof besar Muslim yang lain, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Masarrah, dan yang lain semua sama, yaitu bahwa apa yang disebut oleh Ibnu Rushd dengan al-hikmah, dengan asy-syariah, ya, itu asy-syariah artinya agama, wahyu, iman, dan al-hikmah yaitu akal, filsafat, penalaran, rasio, itu ada ittisal, ada persambungan. Mereka ini tidak tabrakan, tidak konflik, tetapi mereka ini saling melengkapi. Dan ini tergambar dalam ayat ini, ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berakal itu, ya. Nah, kalau hadis, ya, kalau hadis itu yang terkenal adalah ini ada hadis yang sering kita dengar yang menunjukkan kemuliaan ilmu, hadis yang bunyinya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydahu. Ini yang wa yulhimhu rusydahu ini tambahan yang agak kurang populer. Yang paling populer adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang baik, biasanya diberikan pengetahuan. Yufaqihu, diberikan pemahaman, pengetahuan di dalam masalah agama. Dan juga sekaligus, ya, dalam masalah keduniaan juga, nggak bisa dipisahkan dunia dan akhirat, kan. Tapi tentu saja ilmu mengenai soal agama itu yang utama, ya. Kemudian ilmu tentang masalah keduniaan. Kemudian hadis yang lain yang terkenal juga al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi nabi-nabi itu punya pewaris, yaitu para ulama. Ulama di sini bukan artinya ulama Majelis Ulama Indonesia, tapi ulama dalam pengertian, ya, orang-orang yang punya ilmu, ya. Tentu saja terutama adalah para orang-orang yang mengembangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah keagamaan. Tetapi juga tidak mengeluarkan, mengecualikan para ulama yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu keduniaan, karena dua-duanya penting, ya. Mereka ini disebut oleh hadis ini sebagai pewaris para nabi, ya. Nah, ada hadis lain yang bunyinya yaitu al-imanu uryanun walibasuhut taqwa wazinatuhul haya'u wa thamratuhul ulama'u, ya. Jadi iman itu telanjang. Wah, ini kayak lagunya Ebit GAD ini, ya. Iman itu adalah telanjang, gitu, ya. Nah, pakaiannya itu berupa takwa, ya. Takwa itu adalah sesuatu yang membuat iman itu kelihatan indah, ya. Iman tok nggak cukup, ya. Iman harus, karena telanjang iman itu harus diberikan baju, bajunya takwa. Nah, baju itu ya sesuatu yang utama, ya. Tapi baju itu kan, ya, tentu saja baju ada modenya, ada modelnya, ada pernik-perniknya, ada hiasannya. Nah, hiasannya itu adalah al-haya, sikap malu, ya. Tahu diri lah, ya. Kalau bahasa Jawa itu ya ngono ning aja ngono, tahu diri, ya. Jadi kan banyak hal-hal itu yang, ya, tidak ada larangan melakukan, tetapi ya nggak pantas lah dilakukan. Nah,
Al-haya itu artinya adalah orang sadar bahwa tidak segala hal itu harus diatur. Ya. Orang kalau semua karena kalau orang itu bertindak berdasarkan aturan semata, itu sebetulnya kesadarannya belum tinggi itu. Karena nggak mungkin semua hal diatur, karena banyak sekali di dunia perkara-perkara di dunia ini. Kalau semua diatur kan banyak aturan. Ya. Itu agama Islam itu sebetulnya bukan agama yang suka banyak aturan. Agama Islam itu agama yang cenderung untuk meminimalisir peraturan. Ya. Nggak terlalu baik, nggak terlalu suka itu ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kamu itu jangan terlalu banyak tanya ini itu yang nanti kalau dikasih tahu bagaimana aturannya nanti kamu malah nggak bisa melakukan itu. Tapi cukup dengan al-haya, tahu diri. Oh, ini kayaknya pantas ya. Kalau orang itu ya sudah umur 40-50 ya nggak pantas lah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh cah nom-noman itu ya, beda lah ya. Gitu kan nggak ada aturan melarang, kan nggak ada juga ya. Sampai umur 50 itu terus apalah ya berperilaku seperti anak-anak ABG kan ya nggak ada larangan, tapi kan nggak pantas saja itu ya, kan nggak pantas saja itu ya. Jadi al-haya itu artinya al-haya itu kayak hukum yang membuat kita, hukum yang tertanam dalam diri kita, yang mengendalikan kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang memang nggak ada aturannya, tapi ya karena kita pandang tidak pantas ya kita nggak lakukan itu. Nah, wasamrotuhu, buahnya iman itu adalah ilmu itu ya. Itulah apa ya keunggulan-keunggulan ilmu ya. Ini banyak sekali hadis dan ayat dan hadisnya ya. Kemudian nah sekarang yang kedua tentang keutamaannya untuk belajar ya. Tadi sudah kita terangkan keutamaan ilmu, yang kedua adalah keutamaan belajar ya. Keutamaan belajar. Nah, itu salah satu ayat yang penting yang menunjukkan keutamaan belajar itu adalah ayat yang terkenal sekali di dalam surah apa ini At-Taubah kalau tidak salah ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din ya. Jadi Al-Qur'an di sini Allah menerangkan, menjelaskan bahwa orang itu tidak boleh semuanya itu mengerjakan satu hal tok ya. Misalnya semua itu perang semua, jihad semua. Semua orang itu mbut gawe semua, nyari uang semua. Enggak. Sebaiknya di antara mereka ini ada segelintir, sekelompok orang yang belajar ilmu. Itu ya. Ini makna ayat ini. Jadi ada yang belajar ilmu. Enggak boleh semua orang itu profesinya sama ya. Ada yang belajar ilmu. Juga sama, orangnya tidak boleh belajar semua. Nanti siapa yang akan menegakkan ekonomi? Ya harus ada yang bekerja. Jadi begitulah. Ini ayat ini sebetulnya menerangkan tentang pembagian kerja dalam masyarakat ya. Nah, itulah keunggulan atau keutamaan ilmu ya. Ayatnya ya. Kemudian hadisnya ya, itu salah satu hadis yang terkenal disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi itu ya. 40 hadis, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Yaitu bunyinya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah ya. Barang siapa man salaka ya, barang siapa menempuh jalan untuk cari ilmu ya, maka orang ini akan dimudahkan menempuh jalan menuju surga ya. Jadi kalau jenengan pas jalan menuju ilmu ya, kalau sekarang ngaji online ya nggak usah jalan ya. Barang siapa menghidupkan, kalau dalam konteks ngaji online ya, barang siapa menghidupkan HP-nya
kemudian membuka aplikasi YouTube atau Facebook ya, kemudian mengikuti ngaji Ihya online, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kira-kira terjemahannya begitu dalam konteks ngaji online. Karena kalau ngaji online kan tidak usah jalan, karena kan duduk di rumah saja, bahkan geluntungan di tempat tidur kalau ngaji online itu kan. Jadi nggak jalan kemana-mana. Jadi hadis ini hadis dalam konteks pra digital ini ya. Kalau dalam era digital ya ngaji online itu ya man salaka thoriqon itu artinya buka HP, buka aplikasi, kemudian menuju kepada akun yang ada ngaji di situ, terus ikut ngaji dan punya kuota. Nah itu ya, itulah maknanya man salaka thoriqon itu. Kemudian keutamaan mengajarkan ilmu, tadi keutamaan belajar ilmu, mengajarkan ilmu ya. Nah itu ayatnya adalah terusan dari ayat yang tadi itu dalam surat Al-Taubah itu ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi hendaklah orang itu ada, tidak semua sama lah pekerjaannya, profesinya, jihad semua atau mencari rezeki semua. Ada yang mencari ilmu supaya mereka ini tahu tentang urusan-urusan keagamaan, bagaimana cara sholat, cara puasa, cara haji, cara zakat, dan tahu bagaimana cara ilmu untuk mengelola dunia ini ya. Kemudian waliyunziru qaumahum, setelah mereka mendapatkan ilmu ini, kemudian mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang atau masyarakat atau teman-teman mereka. Ketika mereka pulang, ya mereka mengajarkan ilmu itu kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi mengajarkan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itulah keutamaan mengajarkan ilmu itu ya. Hadis ya. Nah, sekarang hadisnya. Hadis yang menerangkan keutamaan mengajarkan ilmu. Salah satunya, banyak sekali hadisnya ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha ya. Jadi Allah itu menunjukkan karena kamu ya, menunjukkan seseorang karena kamu dengan melalui jalan mengajarkan ilmu. Jadi kalau kamu mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian orang ini setelah belajar ilmu dari kamu, kemudian mendapatkan petunjuk, menempuh jalan kebenaran setelah belajar dari kamu. Jadi satu orang saja dapat petunjuk karena kamu ajari ilmu, ya, itu sudah nilainya lebih baik daripada seluruh dunia ini dan isinya. Dengan kata lain, ya, apa makna hadis ini? Hadis ini sebetulnya untuk apa ya? Merelatifkan dunia ini. Dunia ini memang menakjubkan isinya dan segala macam, ini luar biasa ya. Kekayaan dunia, pangkat, popularitas, semua ini itu luar biasa apa ya, indahnya itu ya. Tetapi itu semua nilainya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu mengajarkan satu pengetahuan, lalu orang gara-gara kamu ajari dapat pengetahuan, dapat petunjuk itu nilainya lebih tinggi dari itu semua itu. Jadi ini bukan berarti dunia tidak penting, bukan, dunia itu penting ya. Cuma nilainya itu tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Karena nilainya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan misalnya mengajarkan ilmu satu bab saja. Ya. Ini untuk menunjukkan orang, untuk memberikan apalah ya, untuk bombong itu apa? Menyemangati orang yang mengajarkan ilmu itu ya. Satu orang saja, ya. Makanya kalau ada yang ngaji online kok yang ikut nggak banyak, satu saja nggak apa-apa. Karena satu ini kalau dapat petunjuk gara-gara sampai ngaji online itu sudah pekerjaan sampai ini nilainya sudah lebih baik daripada segala isi dunia ini ya. Baik, itu adalah apa ya, dalil-dalil mengenai keutamaan ilmu, mengaji ilmu dan mengajarkan ilmu ya.
Nah sekarang, nah ini yang menarik selalu, bagian yang bagi saya menarik selalu adalah hujjah atau dalil akal. Nah, ini Al-Ghazali selalu di sini keunggulannya, karena Al-Ghazali ini adalah ulama yang rasional memang. Kemampuan akalnya itu luar biasa. Nah, selalu bagian yang menarik dalam kitab Ihya itu adalah dalil aklinya. Kenapa ilmu itu begitu mulia? Dari sudut penalaran itu apa dalilnya itu? Nah, fisyawahidil akliyah ya. Nah, Al-Ghazali sebelum menerangkan apa keunggulan ilmu dari sudut akal itu, beliau menerangkan dulu konsep fadilah itu. Apa itu yang disebut dengan fadilah itu ya? Apa itu fadilah? Ini kan, nah inilah uniknya Al-Ghazali itu, atau uniknya para orang-orang yang pinter itu ya. Jadi hal-hal yang kecil itu diocei, apa diocei itu dikupas ya, diocei. Beda dengan orang-orang yang nggak pinter itu, pokoknya ya nggak segala apa, banyak hal yang dilewatkan gitu aja, nggak dianalisa. Kalau orang yang pinter itu istilah itu diocei. Fadilatul ilm, apa itu maksudnya fadilah itu apa? Dianalisa dulu, diocei dulu. Yang disebut dengan fadilah, kata Al-Ghazali, kata fadilah itu asal usulnya secara etimologi, secara asal usul kata itu berasal dari kata al-fadlu. Jadi fadilatun itu adalah ya masdar juga ya, tetapi dia berasal dari masdar yang lain yang menjadi sumber dari apa ya, kata fadilah. Dalam bahasa Arab itu ada konsep yang disebut dengan istiqaq ya. Istiqaq itu maknanya adalah setiap kata dalam bahasa Arab itu berasal dari satu sumber. Jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa yang salah satu ciri khasnya adalah kekayaan dalam konjugasi. Konjugasi itu istilah tata bahasa Arab namanya tasrif ya, sorof tasrif ya. Jadi kata satu itu bisa dikembangkan menjadi kata yang bermacam-macam melalui mekanisme yang disebut dengan tasrif ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan konjugasi. Kalau jenengan pernah belajar bahasa Perancis ya, bahasa Perancis itu ciri khasnya adalah bahasa yang konjugasinya kaya. Ya hampir mirip dengan bahasa Arab ya. Beda dengan bahasa Indonesia itu konjugasinya miskin. Bahasa Inggris juga sama, konjugasinya miskin. Tasrifnya itu miskin ya. Misalnya kata makan itu ya, makan itu kan paling ya tasrifnya makan, memakan, dimakan, pemakan, apalagi ya itu aja udah ya, makan, memakan, dimakan, pemakan, udah itu aja. Tapi kalau bahasa Arab ya itu kata itu tasrifnya banyak sekali. Makanya ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini salah satu contoh tasrif ya. Nanti ada fa'ila yaf'alu fa'lan, ada fa'ula yaf'ulu fa'alanan, ada macam-macam itu ya. Belum nanti kalau sudah tasrif lughawinya, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna fa'alta, fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna fa'altu, fa'alna. Banyak banget itu. Itu baru itu istiqaq namanya. Istiqaq itu bagaimana satu kata berkembang jadi kata-kata yang lain. Itu baru namanya istiqaq sughra ya. Ada istiqaq kubra. Oh, itu konsep yang dikenalkan oleh seorang ahli tata bahasa namanya Ibnu Jinni ya. Itu istiqaq kubra. Jadi kata itu ada istiqaq kecil, ada istiqaq besar ya. Oh, itu lebih rumit lagi ya. Kalau dengan baca kamus-kamus bahasa Arab yang besar seperti Lisanul Arab itu kelihatan itu istiqaq kubronya itu. Oh, itulah bahasa Arab itu ya. Kekayaan konjugasi dan tasrifnya luar biasa. Makanya orang yang pernah belajar bahasa Arab itu pasti jatuh cinta ya, karena bahasa ini unik sekali. Nah, kata fadilatun itu asal usulnya dari sumber dari dasar kata
Yang pertama itu kata fadlun, ya, fadlun, jadi kata fadlun jadi fadilatun, jadi fadilun, mafdulun, afdolu, ya, ufdul, ya, mifdolun, macam-macam itu ya. Nah kata fadlun itu artinya adalah maknanya secara lughawi, secara kebahasaan adalah az-ziyadah, ya, tambah. Jadi tambah. Jadi ada sesuatu banyak setara, ya, kemudian ada satu di antara yang banyak ini menonjol, ada tambahan itu. Nah itu namanya fadilah. Jadi fadilah itu artinya ada misalnya ada 3 hal yang punya kualitas yang sama, tapi satu di antara 3 hal ini kemudian dia istimewa, menonjol karena punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Itulah namanya fadilah. Makanya disebut dengan fadilah itu karena ada ziyadah, ada tambahan sesuatu yang membuat dia kelihatan menonjol daripada yang lain-lain. Nah, misalnya di sini dicontohkan Al-Ghazali, ada 2 hewan, ya, kuda dan keledai, ada al-faras, ada al-khimar, ya. Ini sama-sama hewan, ya, sama-sama hewan al-faras al-khimar itu. Tapi kuda walaupun sama dengan keledai, dia punya sesuatu yang tambah, yang lebih, yaitu apa? Dia bisa lari kencang, lebih kencang daripada khimar, keledai. Nah, karena itu kuda kita katakan dia punya fadilah di atas khimar. Itu namanya konsep fadilah itu, ya. Nah, diucai ini, ya, diurai itu, diucai fadilah itu begitu. Nah, kalau kamu sudah tahu ini, ya, sudah tahu ini, maka, ya, apa makna ilmu itu punya fadilah, ya. Ya, ilmu punya fadilah. Nah, itu artinya adalah ilmu itu punya keunggulan dibandingkan dengan kualitas-kualitas yang lain yang disebut dalam Ihya al-Awsaf, ya. Ada banyak kualitas-kualitas dalam diri manusia yang menyangkut kebatinan. Misalnya rasa malu, rasa marah, semua itu kan awsaf semua, ya. Keberanian, ketakutan, kecemasan. Nah, di antara sifat-sifat batin manusia, pengetahuan. Di batin manusia itu di dalamnya ada banyak al-awsaf, sifat-sifat, ya. Ada malu, ada dermawan, ada takut, ada cemas, ada marah, ada sabar, ada macam-macam. Nah, salah satu sifat dalam diri manusia adalah pengetahuan. Dia tahu sesuatu. Nah, dibanding semua kualitas-kualitas ini, al-awsaf ini, ilmu itu punya keunggulan, punya fadilah. Dalam pengertian apa? Ziyadah, tambahan, ya. Itulah konsep fadilah itu artinya itu, ya. Nah, sekarang bergerak lebih lanjut. Ini kalau baca itu kitab Ihya ini kerennya di sini. Apa ya? Jadi Al-Ghazali itu ketika membahas sesuatu itu dimulai dari dasarnya dulu, terus naik satu jenjang, naik terus lagi, menunjukkan bahwa Al-Ghazali ini orang yang tertib berpikir, ya. Tidak bahas sesuatu itu acak-adut gitu, ya. Dari awal, akhir, terus tengah, terus akhir lagi, balik ke awal. Enggak begitu. Al-Ghazali itu membahas sesuatu itu logis dari awal, seperti naik tangga itu loh. Tangga pertama, kedua, ketiga, keempat. Karena Al-Ghazali ini adalah orang yang disebut dengan logician, mantiqiyun, orang yang logis itu, ya. Dan beliau kan ngarang banyak kitab mantik gitu, ya. Dan beliau pecinta ilmu mantik, ilmu logika. Bahkan beliau pernah mengatakan dalam kitab Mi'yarul Ilm, orang yang tidak belajar ilmu mantik, logika, itu ilmunya nggak bisa dipercaya. Fala yu'taman, fala yuthaku bi ilmi. Nggak bisa dipercaya itu, ya. Nah, Al-Ghazali ini orang yang logis sekali. Nah, setelah menerangkan apa itu makna fadilah, ya, kemudian Al-Ghazali itu menerangkan, ya, kenapa ilmu itu kok punya fadilah. Nah, keterangannya begini, sesuatu yang berharga, nah ini penjelasan beliau, ya, sesuatu yang berharga yang dihasrati oleh manusia, diingini manusia, itu terbagi atas 3, ya.
ada sesuatu yang dihasrati, diingini, dicari karena dirinya sendiri. Karena memang ada sesuatu yang mulia pada sesuatu itu, ya, maka dia dicari, dihasrati. Ya. Ada sesuatu yang dicari bukan karena dirinya, tapi karena alasan yang lain. Karena alasan yang eksternal. Yang tadi alasan yang internal. Sesuatu, dirinya sesuatu sendiri itu memang layak dicari. Ya. Ada yang sesuatu dicari karena alasan eksternal, karena alasan yang lain. Ada sesuatu yang ketiga ini, sesuatu yang dicari, dihasrati, diingini, disukai, karena dua alasan sekaligus, internal dan eksternal. Internal dan eksternal, dua-duanya itu ya. Nah, sesuatu yang dicari karena dirinya sendiri itu apa contohnya? Nah, dicontohkan oleh Al-Ghazali, sesuatu yang dicari karena dirinya sendiri itu seperti misalnya kebahagiaan abadi di akhirat ya. Kebahagiaan itu. Kebahagiaan abadi di akhirat itu dicari ya karena dirinya sendiri ya. Memang itu layak dicari, kebahagiaan abadi di akhirat itu ya. Sesuatu yang dicari, dihasrati karena alasan yang lain, bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, karena alasan internal. Sebaliknya karena alasan eksternal. Contohnya apa? Seperti, nah ini contoh yang sudah pernah kita baca dalam kitab Ihya ngaji mingguan ya, di hari malam Jumat ya. Yaitu seperti emas dan dinar. Ya. Dinar dan dirham ya. Dinar dan dirham. Uang namanya dinar dan dirham. Itu dicari bukan karena emas dan dirhamnya, tapi karena alasan yang lain, yaitu apa? Karena dia disepakati sebagai alat pertukaran. Kenapa sih sekarang ini kok orang itu rame-rame bicara mengenai apa namanya NFT, non fungible token itu ya? Itu kan apa sih? Apa itu? Sekarang ada orang namanya Al-Ghazali, tapi bukan Ghazali iya. Ada Ghazali tapi Ghazali apa namanya Mbak Admin, Ghazali everyday atau apa? Karena foto tiap hari bang disebut Ghazali everyday. Lucu banget ya. Ada Ghazali everyday. Ini bukan Ghazali Ihya nih ya. Nah, terkenal gara-gara dia bikin foto tiap hari terus dijual fotonya. Ya fotonya orang Bejaji sebetulnya ya. Orang Semarang ini ya. Pak Dimung harus tahu. Dijual fotonya orang Bejaji ya. Tapi dijual kaya raya dia. Jadi miliuner gara-gara foto orang Bejaji itu. Karena ada satu alat pertukaran ya atau apalah token ya, simbol namanya NFT itu ya. Simbol yang tidak ada wujudnya, non fungible. Itu dicari ya kalau dirinya sendiri kan nggak Bejaji ya. Tapi dicari karena alasan eksternal, karena ya orang dapat uang karena itu ya, segala macam ya. Jadi itulah sesuatu yang dicari, dihasrati bukan karena alasan yang internal pada sesuatu itu, melainkan karena alasan yang eksternal. Nah, contoh sesuatu yang dicari karena dua alasan sekaligus, internal dan eksternal, itu adalah seperti apa? Badan kita sehat, ya. Badan kita sehat. Itu semua orang kepengen badannya sehat. Itu kan dicari karena dua alasan sekaligus. Badan sehat itu sendiri memang ya layak dicari ya. Dan juga badan sehat dicari, dihasrati karena kalau badan kita sehat itu kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi di sini ada objek sesuatu dicari karena dua alasan sekaligus. Pada dirinya sendiri dicari, tapi juga dicari karena ada alasan-alasan yang lain ya. Jadi kalau badan kita sehat, itu ya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lain itu. Nah, ilmu itu kategori ketiga ini. Kata Al-Ghazali, al-ilmu itu ya, ilmu itu ladzizun fi nafsihi. Ilmu itu lezat sekali pada dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri itu memang layak dicari ya.
karena ilmu itu lezat ya. Ini saya suka istilah Al-Ghazali ini ya. Ilmu itu ladzidzun fi nafsihi. Ilmu itu lezat dalam dirinya sendiri itu ya. Karena itu fayakunu matluban lidzatihi. Dia dicari, dia dihasrati oleh semua orang karena alasan ilmunya itu sendiri ya. Karena alasan yang internal itu ya. Juga ilmu itu dicari karena dia alasan yang lain, alasan yang eksternal. Dia menjadi lantaran, menjadi wasilah untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, yaitu misalnya mencapai kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat ya. Nah inilah apa ya keterangan Al-Ghazali tentang dalil tentang keunggulan ilmu itu secara rasional ya.